detail bagaimana petanya yang tempat-tempat yang bisa jadi zona hijau buat PSI, yaitu tempat kita bisa bisa bergerak dan potensi untuk mendapatkan suara gitu. Jadi ini hari ini bisa dikatakan konsolidasi dan teknis strategi pemenangan dan juga membedah dapil gitu. Mbak, ini kan PSI di Sulsel belum ada kursi, Iya, padahal sudah jadi peserta pemilu 2019. iya. Adakah target diberikan? Iya dong, ada target, terutama di Kota Makassar ya. Mau jadi satu fraksi di Toraja juga. Jadi saya nggak bisa detil menyebut tempat-tempat mana saja yang akan menjadi dapil prioritas kita, dalam artian yang kita proyeksikan bisa dapat kursi di situ. Tapi antara lain Makassar itu mungkin bisa saya share. Dan juga dari Sulsel kita harapkan bisa ada anggota DPR RI yang kita kirimkan dari PSI sampai ke Senayan. Target di Senayan sendiri berapa sih kalau PSI? Kalau di Senayan ya Mas, jadi gini, pemilu yang lalu itu PSI memang calegnya tuh hanya sedikit, hanya 3.000 orang. Karena partai baru ya kan, untuk merekrut caleg juga nggak gampang. Kami berhasil mendapat 2,7 juta suara dengan modal hanya 3.000 orang. Partai yang lain belasan ribu gitu kan. Jadi wajar aja cuma dapat segitu. Tapi per hari ini kita punya lebih dari 14.000 caleg. Jadi lebih dari 4,5 kali lipat. Kalau kita hitung simple aja, berarti dengan tambahan 4,5 kali lipat caleg, harusnya perolehan suaranya bisa 4,5 kali lipat daripada yang sebelumnya gitu ya. Jadi kami sangat optimis dengan jumlah caleg yang semakin bertambah, apalagi sekarang identifikasi dapilnya bisa sangat-sangat detail. Harusnya kami bisa tembus ke Senayan dan tidak cuma bicara 4%, tapi minimum bisa dapat 8, 9, 10% gitu ya. Dengan jumlah caleg yang jauh lebih banyak, plus sekarang kita lebih spesifik menargetkan daerah operasi. Dapil yang jadi kekuatan sendiri bagi PSI sendiri. Iya, saya nggak bisa bilang di ini karena itu tentunya rahasia dari tim Bapilu, tapi salah satunya Kota Makassar. Mbak, kehadiran Akbar Faisal di Makassar, Mbak, apakah dia menjadi bacalek juga, Mbak, atau akan? Enggak, Bang Akbar ini sahabat kita, mentor kita, jadi bukan caleg, tapi beliau ini kan veteran, ya kan? Tentu tokoh yang udah nggak asing di Sulawesi Selatan, jadi Bang Akbar kita minta sharing, kita minta berbagi pengalaman, dan beliau dengan senang hati membagikan tips-tips yang dia sendiri sudah terbukti, sudah proven ketika beliau nyalek dari Sulsel. Jadi sudah jadi kader ya? Bang Akbar mungkin tepatnya bukan kader ya, tapi bukan, mungkin lebih layak disebut semacam mentor gitu ya, mentor yang dan sahabat dekat kita. Diajak masuk. Diajak, masih jual mahal. Terus terakhir soal Pilpres kan sejak awal Ya. PSI kan mendukung Pak Ganjar. Ya. Tapi sejak ada muncul sindiran dari PDI sampai saat ini tidak ada pergerakan. Sindiran yang mana ya? Ya, ada Itu mungkin gimana, perubahan. Apakah tetap di Pak Ganjar atau berubah atau gimana? Yang pertama kami nggak merasa tersindir ya kan, ya biasalah anak muda di mana-mana. Kita nggak baperan. Jadi waktu 2022 akhir itu kan PSI menyampaikan hasil rembuk rakyat atau jajak pendapat, di mana jajak pendapat itu isinya ada 9 nama dan semuanya bukan kader PSI gitu. Jadi di situ yang tertinggi adalah Pak Ganjar. Kami umumkan hasil dari jajak pendapat. Nah di PSI sendiri kita masih punya proses nih, antara lain kita akan punya Kopdarnas yang rencananya akan diadakan 22 Agustus. Jadi kita akan tentu minta masukan dari seluruh pengurus dan kader yang akan diundang semuanya ke Jakarta. Di situ kita akan rapat dan juga mendengar aspirasi mereka, karena kan mungkin aspirasi di Sulsel beda dengan di Jawa dan sebagainya. Jadi apakah valid atau enggak, sambil kita terus memantau perkembangan situasi, karena hari-hari ini yang kami rasa paling penting adalah orang yang bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi. Ibaratnya nih, Pak Jokowi selama 9 tahun dia tuh bangun tiang-tiang pancang, ya kan? Tiang pancang ini udah jadi sekarang, tinggal kita bangun di atasnya.
Lah kalau orang selanjutnya nggak bangun di atasnya, malah tiang pancang ini dirobohin atau dicuekin gitu ya, nggak dipakai, nanti berarti kita rugi uang, rugi waktu. Padahal tahun 2038 itu kita sudah mencapai ke Indonesia emas, di mana usia produktif lebih banyak daripada yang non produktif. Jadi sayang banget nih, waktunya udah nggak banyak. Kalau orang yang meneruskan di kepemimpinan selanjutnya nggak punya komitmen untuk melanjutkan di atas tiang pancang, maka kita betul-betul akan rugi dan waktu nggak bisa diputar kembali. Jadi kami lagi terus memantau perkembangan situasi ini. Mana calon yang punya komitmen untuk melanjutkan programnya Pak Jokowi. Berarti bisa aja berubah menjadi Prabowo. Iya, Dari Ganjar ke bisa Prabowo. bisa siapapun. Makanya kita dalam situasi ini kita terus menggunakan kompasnya adalah kompasnya Pak Jokowi. Gitu. Karena beliau yang tentunya punya concern yang sama. Buat apa buang waktu 9 tahun, kita punya proyek-proyek jangka panjang yang butuh kesinambungan policy atau kebijakan. Nah kalau ini nggak dilanjutkan, maka mangkrak semua, kita semua yang rugi gitu kan. Jadi kompasnya itu yang bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi, supaya kita tidak buang waktu, tidak buang uang. Sosok cawapres sama hasil Kopdarwil sebentar di Makassar bagaimana? Belum selesai. Oh, baru. Makanya teman-teman jangan buru-buru pulang. Untuk cawapres sendiri, Kecuali yang udah deadline. ada nama sendiri dari PSI. Kenapa? Sosok cawapres. Cawapres ya, nanti kita bisa lihat, kita cek justru di Kopdarnas nanti. Kopdarnas. Tapi kalau kami berharap ini tongkat estafetnya juga bisa ke anak muda. Belum ada muncul nama sama sekali. Belum muncul, kita tunggu Kopdarnas karena anak muda itu nanti di pemilu mendatang 60% adalah pemilih muda. Dan kalau kita lihat kecenderungannya anak-anak muda itu makin apatis sama politik, tingkat partisipasi mereka di pemilu rendah. Di negara-negara maju juga begitu. Jadi kalau sosoknya semuanya orang tua, takutnya mereka makin gak merasa relevan dan makin malas untuk ikut dalam pemilu gitu. Bisa Oke, ada makasih yang buat menarik podcast. tadi. Ya. Dikatakan generasi muda kan masa milenial kan besar suara pemilihnya. Ya. Harapan PSI terhadap pemilih generasi muda saat ini. Harapannya yang pasti anak-anak muda zaman sekarang yang milenial ataupun Gen Z itu bisa lebih kritis dalam menilai nanti mau capres dan cawapres siapa. Jadi nggak cuman karena ganteng atau karena unyu, gemoy, apa selebihnya gitu ya. Tapi bisa ngecek betul ini saya butuhnya pemimpin yang seperti apa gitu kan. Sekarang kan banyak nih gimmick-gimmick. Ada seleb yang tiba-tiba nyalek gitu kan, tapi nggak punya program yang jelas, malah bercanda-bercanda aja gitu kan. Nah, apa kita butuh orang seperti itu karena memperjuangkan kebijakan kan. Jadi harapannya anak-anak muda mesti ngerti sih yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan tuh apa, dan apakah checklistnya kepenuhi apa enggak. Jadi jangan teralihkan hanya dengan gimmick-gimmick influencer atau karena bikin heboh tapi nggak punya substansi. Jadi harus ada kualitas juga. Harus ada kualitas ya, dan jelas orangnya mau ngapain gitu. Jadi kalau cuman lucu-lucuan aja, itu lucu-lucuan relevan kan nanti kalau jadi anggota dewan gitu. Kasih. Ya.